Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, dan para santri LKSA Islam As-Sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali guna kita sama-sama mempelajari agamanya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ini kita ambil dari Kitabut Tauhid yang disusunkan kita oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada malam ini insyaallah kita akan membaca bab yang baru. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab, ayo ditulis, pulpen sama buku disiapkan. Bab barang siapa, tulis, barang siapa merealisasikan tauhid, merealisasikan tauhid, barang siapa merealisasikan tauhid, mana pulpennya? Yuh, kenapa ketawa? Maka dia akan
masuk surga tanpa hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Hisab pakai B, jangan pakai P ya, pakai B. Kalau hisab disedot artinya. Hisab, hisab artinya dihitung, pakai B. Barang siapa merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini babnya. Dan bab ini biasa, setiap bab dalam kitab ini itu menjadi kesimpulan. Ya, seolah-olah beliau menyimpulkan bagi kita bahwasanya barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan haqqaqat tauhida, makna merealisasikan tauhid. Apa makna merealisasikan tauhid? Dari segi bahasa apa arti merealisasikan? Mempraktikkan, mewujudkan. Apalagi? Apa matur? Apa kira-kira? Merealisasikan. Nggih, ini yang matur. Merealisasikan. Apa ran ngono kira-kira? Bahasa baginya akeun apa kira-kira? Gawe menjalankan, mengamalkan. Ini merealisasikan. Ya, haqqaqa, mewujudkan ya. Dari kata real, realnya asli, mengaslikannya. Asli berada pada dirinya, semuanya ada pada dirinya. Semua konsekuensi tauhid itu ada pada dirinya. Yaran merealisasikan tauhid. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan haqqaqat tauhida ay khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Yang namanya merealisasikan tauhid adalah, ayo ditulis lagi, merealisasikan tauhid adalah khallasahu, yaitu memurnikannya. Merealisasikan tauhid adalah memurnikannya. Khallasahu yakni memurnikannya. Wasaffahu dan mensucikannya. Memurnikannya dan mensucikannya. Min syawa'ibis syirki, dari kotoran-kotoran syirik. Mensucikannya dari apa? Kotoran-kotoran syirik. Wal bid'ah, dan kotoran-kotoran bid'ah. Wal ma'asi, dan kotoran-kotoran maksiat. Berarti merealisasikan tauhid atau haqqaqat tauhid adalah memurnikan tauhid dan mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Ya, kenana merealisasikan tauhid. Sehingga barang siapa yang dia bertauhid kemudian tidak syirik, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab.
Bab ini mengatakan barang siapa merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa arti merealisasikan? Yaitu memurnikan tauhid, mensucikannya dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Ya lagu si sekat niki kan. Ya sekat nyedi kotoran syirik no, nyedi kotoran bid'ah no, nyedi kotoran maksiat no. Ya. Sehingga untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab niki bega berat no. Lagu nang ke arah maksiat tiba-tiba tama surga tanpa hisab, maka niki benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti merealisasikan tauhid. Kemudian setelahnya Syekh menuliskan kita firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Di surah An-Nahl ayat 120. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah, hanifan, dia suci, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Niki di surah An-Nahl ayat 120. Mungkin kita tulis dan jelaskan sedikit maksud ayat niki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ini di surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana ummatan, adalah ummah, qanitan lillah, tunduk kepada Allah, hanifan, suci dia, hanif dia, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ada beberapa kalimat yang perlu kita baca penafsirannya di sini. Pertama adalah ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Bukan bui nerona.
ummah qanitan lillah. Yang kedua qanitan lillah. Kemudian yang keempat, yang ketiga hanifan. Yang kelima walam yakuminal musyrikin. Atau cukup 3 niki insyaallah. Ini perlu kita jelaskan supaya kita paham kenapa Nabi Ibrahim termasuk orang yang merealisasikan tauhid. Jadi di sini Asy-Syaikh ingin memberikan kita contoh-contoh manusia yang telah merealisasikan tauhid, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kata Allah Subhanahu wa taala dia ini ummah qanitan lillah dan dia hanif. Apa artinya yang 3 ini? Supaya kita berusaha menjadi seperti yang 3 ini, memiliki sifat yang 3 ini, agar kita termasuk orang-orang yang merealisasikan tauhid. Baik. Di sini dikatakan ummah ay qudwatan imaman mualliman lil khair. Ummah artinya qudwah. Qudwatan imaman mualliman lil khair. Muntamili marah Nabi Ibrahim, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka harus miliki 3 sifat. Pertama ummah. Apa ummah? Ummah adalah qudwah, imam, mualliman lil khair. Apa arti qudwah? Qudwah adalah teladan. Qudwah adalah apa? Teladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah qudwah, dia adalah teladan. Tulisnya nyambung, teladan, jangan dipisah, teledan, jangan, teladan. Hati-hati. Imam, dia adalah pemimpin. Pemimpin. Muallim. Apa muallim? Mengajar, pengajar, pendidik. Pengajar, teladan, pemimpin, pengajar, lil khair, kebaikan. Ini penting. Jangan jadi teladan keburukan, jangan jadi pemimpin keburukan, pengajar keburukan, tapi kebaikan. Luwe dengan makin mere jadi pemimpin, tapi pemimpin keburukan. Bapak gawe ente jadi pemimpin, mun sigin tepimpin keburukan. Ya, jadi Nabi Ibrahim menjadi ummah. Apa itu ummah? Dia adalah teladan. Dia adalah pemimpin, pemimpin para nabi, semua para nabi dia pemimpinnya. Dia adalah muallim, mengajar kebaikan. Berarti sifat pertama muntamili marah Nabi Ibrahim sila terjadi teladan. Bagaimana cara kita agar menjadi teladan? Hah?
Terus? Itu yang penting, mempraktikkannya, ya, mengamalkannya sehingga dilihat sama orang. Nabi Ibrahim alaihissalam diamalkan kebaikan itu, tauhid diamalkan sehingga dia menjadi teladan. Dia juga yang memimpin, ya, anak-anaknya semua menjadi duat ila tauhid, dan dia pengajar, mengajarkan kebaikan kepada kita. Aida sila minimal jadi teladan, imam dan pengajar bagi keluarga minimal, ya, jadi teladan bagi anak-anak, bagi istri, jadi pemimpin di rumah, jadi pengajar kebaikan paling baik Nabi tauhid, ya, jadi teladan tauhid, pemimpin tauhid dan pengajar tauhid. Ya, si pertama muntamele jari marak Nabi Ibrahim alaihissalam masuk surga tanpa hisab, merealisasikan tauhid, maka pertama syaratnya harus menjadi ummah. Apa itu ummah? Teladan, imam, pengajar kebaikan. Sudah ditulis? Enggak lihat tulisan temannya. Yang kedua, qanitan ay al-qunut, dawamut ta'ah. Qanitan itu artinya al-qunut. Qunut itu tunduk atau dawam at-ta'ah, yaitu selalu taat, tunduk dan selalu taat. Qanitan artinya kunut, kunut artinya apa? Tunduk. Dawamut ta'ah, selalu taat. Muntamili merealisasikan tauhid harus selalu taat. Allah mengharamkan sesuatu langsung tinggalkan, berarti dia qanitah. Allah merintahkan sesuatu langsung lakukan, berarti dia qanit, tunduk. Tapi sekarang kita suka nanya sekarang, ya, ayo pakai jilbab. Loh, kenapa pakai jilbab? Bekatoan ya. Udah bekatoan, apakah ini termasuk tunduk apa tidak? Ini tunduk. Ya, dengan si tunduk yang mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Ini tunduk. Ya, makanya nggak perlu tahu kenapa kita diperintah oleh Allah, nggak perlu tahu. Itu perintah dari Allah, lakukan sudah. Nanti lama-lama ketahuan dia hikmahnya. Oh ternyata ngene, oh ternyata ini apa sebab. Nggak perlu cari hikmah dulu. Ya, berarti kurang ketaatan tino. Ngerek yang upak dulu. Oh sekian upak teh, meh baru tegawe ya. Kan ini berarti kurang ini kurang taat, kurang mati. Tapi orang yang tunduk kepada Allah, begitu disuruh langsung dia kerjakan tanpa dia pikir apa hikmah di belakangnya, apa ini, apa itu. Ini dia, ya. Di antara contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam diwahyukan hancurkan patung, hancurang sih ya. Dinilah berkatuan kan tiang hancurang ya Allah, bareh semati ini tiang dulang ngenang langsung ngempok kena berhala. Sisakan yang paling besar, sisakan paling besar. Suruh ya Ibrahim sembelih anakmu, baka sembelih wah. Dinilah berkatuankan ke anak tiang ya Allah. Coba silain nabi anak tiang pecu ini. Dulang ngenang sembelih anakmu. Oh iya sudah sembelih siap. Itu tunduknya Nabi Ibrahim. Wanita dan kengumbiang kuna. Hai masaka. Jarang ruku mah bangkrut negara.
ya, dan seterusnya. Jadi yang namanya qanitan yaitu dia tunduk dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu syarat agar seseorang dikatakan merealisasikan tauhid. Kemudian berikutnya, hanifan ay al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwa. Hanifan, suci, bersih, murni. Itu maksudnya adalah al-muqbil. Salah, pulpennya salah nih. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an ghairihi an kulli ma siwah. Al-muqbil yaitu yang menghadap kepada Allah, menuju Allah, menghadap atau menuju kepada Allah. Kita bilang menuju sudah biar lebih mudah dipahami. Menuju kepada Allah. Al-mu'rid, yang berpaling. Ngapain artinya berpaling? Yang menjauh, meninggalkan. Ya, berpaling dari semua selain Allah. Selain Allah. Kullu ma, semua selain Allah. Selainnya, ini nya. Nya kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selain Allah. Hanifan yaitu orang yang menuju kepada Allah. Dia melakukan ini semua tujuannya adalah kepada Allah. Dia memberikan teladan, tujuannya adalah kepada Allah. Tujuannya lillahi ta'ala, ingin mengharapkan pujian dan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan upah dari manusia. Ya, dia hidup di padang pasir, na telu-telu, ya, senina ana Hajar sama anaknya Ismail. Bapak kena peta lain. Hanya bertiga dia hidup di desa yang ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, padang pasir jama'. Aku Allah nyuruhnya tono, bekah tono wah. Masya Allah, tunduknya luar biasa. Ya. Kemudian dia disuruh pergi. Ibrahim pergi, tinggalkan keluargamu di sana. Lalu jama' senina na berkatuan, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini berdua ini? Kan meyangan dembilin dita. Ibrahim leka doang dia memilih Yahudi. Nah ini antara cara ya untuk milih menggapai cita-cita ndak gerang Yahudi. Tetap kita cita-cita noh leka doang mun dia Yahudi. Orang wah mah asih itu orang payu. Cita-cita apa? Semua cita-cita secara umum wah. Secara umum. Ah bu, cita-cita no. Julu liu. Liu ngudi ngana ju orang wah. Hah? Ya. Intinya semua cita-cita julu liu. Nanti ada penjelasannya insyaallah juga. Tapi begitu ditanya oleh istrinya, Allahu amaraka bihadza? Hai Ibrahim, Allah ke merintah ide ini. Itu ide lalu, terus kami ngulu tene, ini atas perintah Allah ke?
Naam, nganggu Nabi Ibrahim, ya Allah ini perintah ini. Langsung idzan layyudayya'ana. Kalimat yang tercatat sampai makin. Munangano Allah ni nagi nya yang itu lalu wah. Luar biasa tauhid no. Ya, kalau ini perintah Allah ini nagi sia-sia berarti. Akhirnya benar Nabi Hajar di sana, Nabi Ibrahim lalu Hajar keliling-keliling ya, minta air, ternyata subulai Zam-Zam. Air Zam-Zam yang sampai makin sumur paling panjang sejarahnya, sampai makin arah airnya terus airnya. Begitu ada air berselapu dengan angin kumpul, minta apa? Minta air. Sampai sekarang terus kota Mekah menjadi kota termahal bahkan makin. Ya, tentunya berkah tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu semua karena dia ingin menuju Allah, tidak menuju yang lain. Al-mu'rid an kulli ma siwah, dan dia berpaling dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan merusak cita-citanya niki, yaitu menuju Allah, dia berpaling darinya. Apa ran berpaling? Ya, bilina nakah? Dia ngelingok ya. Dia tinggalkan dia jauhi dia. Nah, niki nama Hanif. Ya, satu orang Hanif, kalau banyak namanya Hunafa. Ya, kalau satu orang itu Hanif, kalau jamak dia jadi apa? Hunafa. Sama kayak alim, satu orang kalau banyak nabi ulama. Alhamdulillah. Nah, niki 3 sifat. Taib, yang terakhir biar lengkap, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yaku dari kata yakunu, aslinya yakunu. Ya, tapi karena dia ada parana lam, ya, dia hilang wawunya, yakun. Dia jadi menjadi yakun. Tapi dihilangkan lagi nunnya, takhfifan katanya, untuk meringankan pengucapannya. Untuk baca walam yakun minal musyrikin agak kesandak sekali rasanya. Tapi dihilangkan nunnya, walam yakun minal musyrikin, lumbuk jarina bacaan. Maka dihilangkan nunnya, takhfifan. Aslinya adalah walam yakun minal musyrikin. Nah, apa arti musyrik? Yaitu orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh mengatakan walam yakum minal musyrikin, jam pira nih Bu? Jam pira nih? Karing 7 menit. Masya Allah, bercadnya mak. Walam yaku minal musyrikin. Apa artinya? Ai faraqal musyrikin. Faraqal musyrikin bil qalbi wal lisan. Bil qalbi wal lisani wal badan wa ankara ma kanu alaih. Dia faraqa, berpisah, musyrikin dengan orang-orang syirik, dengan orang-orang syirik. Itu untuk nyebut kalimat syirik gerana tersinggung batur-batur teka. Ya, padahal kan dia singgung dengan syirik singgung tane. Bil qalbi, dengan hati. Wal lisan, dan dengan lisan. Nabi lisan
Lidah ini ucapan. Wal badan, dan badannya. Dengan badan. Wa angkara ma kanu alaih, dan dia mengingkari. Nah ini. Tidak membiarkan. Mengingkari perbuatan mereka. Ini arti walam yakuminal musyrikin. Walam yakuminal musyrikin, yaitu Nabi Ibrahim berpisah dengan orang-orang syirik. Apanya yang berpisah? Hatinya. Dinara condong hatena tipe orang-orang syirik. Hatinya ini pisah. Dia hatinya condong kepada orang-orang yang bertauhid, loyal kepada orang-orang yang bertauhid. Lisan, ucapannya juga, di lisannya tidak ada kecondongan kepada orang-orang musyrikin. Akan ditekanggung ngajum dengan kafir. Ditekanggung ngajumnya. Ya, karena sebesar-besar kehebatannya, dia tetap buruk lantaran kesyirikannya. Dia tetap buruk lantaran kekufurannya. Karena Allah mengatakan inhum kal an'am balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Akan ditekanggung muji ya, karena dia pantas terpuji. Demikian pula dengan badan, badannya berpisah dilinna ya dengan musyrikin. Ditinggal sama dia, tidak mau dia berbaur dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafir. Karena kalau sudah badan ini berbaur, lama-lama nanti lisan mulai memuji. Lama-lama hati mulai condong. Amun wah ngono, bergabunglah dia bersama orang-orang musyrik, ya bahayana. Angka ya, niki Nabi Ibrahim bersih jama, tidak termasuk orang-orang musyrik. Hatinya tidak ada sama sekali kecondongan kepada orang-orang musyrik. Lisannya tidak pernah memuji mereka. Demikian pula badannya berpisah bersama orang-orang musyrikin. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengingkari perbuatan kesyirikan mereka. Dia ngolong bersyirik, ingkarinnya ya. Nabi Ibrahim mengingkari perbuatan syirik mereka. Inilah dia sifat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Pertama dia ummah, kemudian dia qanitan lillah, kemudian dia hanifan, kemudian dia walam yakuminal musyrikin. Apa itu ummah? Yaitu teladan, pemimpin, pengajar kebaikan. Apa itu qanitan lillah? Yaitu tunduk, selalu taat. Dia menolak perintah Allah. Apa itu hanifan? Dia menuju kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakuminal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, yakni berpisah dia dengan orang-orang syirik, hatinya, lisannya dan badannya, dan dia mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin. Nah, si berdua sifat marak niki, maka dia telah merealisasikan tauhid. Oke, coba tebak aja makin kira-kira marak niki kita kira-kira ini jauh angka kah? Di man masih oleh karena ini aman tepi dia lo kah? Pasti temu surga wah itu nih ngenteng alur tengah ruku kah? Ngenteng ruku masih temu surga wah ngenteng jauh masih ya, masih jauh kita. Bakah sok toah kena andang tajulu kah? Ya, dan kita berusaha meninggalkan, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Beniki dia kurang lebih. Ya, kalau ada yang belum jelas mungkin nanti di sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila Bu, ta'azan dulu Bu. Sila menara di man jelas no sila. Atau sangwah jelas semua, nggih sila ada. Bimik no, Bu. Kena jelas. Yeah.
Angan-angan, ambisi maksudnya ngono. Ya. Cita-cita ya beda ke, aja angan-angan. Baik, dari sisi bahasa baik ya, ambisi ini biasanya ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang sifatnya berlebih-lebihan. Namun cita-cita hal-hal si positif ke. Cita-cita jadi apa? Jadi dokter misalkan. Cita-cita jadi apa? Jadi arsitek misalkan atau apa. Hal-hal yang mengarah ke hal yang positif. Ya, adapun si bahas terubin ya, ambisi al-hirs. Ambisi ini biasa kepada hal-hal yang negatif. Ya, dan yang paling napi harana ambisi yang paling bahaya yaitu al-istimrar 'alal ma'siyah. Itu terus-terus bermaksiat. Panjang angan-angan, mungkin panjang angan-angan tundana taubatno. Jemaah tetobat keh. Insyaallah karing seminggu be tobat suiteh ngeuneun. Ini panjang angan-angan, di neman seminggu mati wah ya kan. Dara gawe angan-angan. Ya, jadi angan-angan ini biasa kesannya ke arah hal yang negatif. Panjang angan-angan dan itu terlarang. Ya, dan yang paling anu itu adalah menunda-nunda taubat atau al-israr 'alal ma'siyah, terus-menerus melakukan maksiat. Itu bedanya. Jelas sudah? Wallahu taala a'lam. Sila. Ini dua mic ini. Yang mic noh. Ambil Bu. Ini hadis Ustaz. Nggih. Hadis yang artinya istri adalah tawanan bagimu. Apa itu? Istrimu adalah tawanan bagimu. Hadis Ustaz. Wallahu alam. Kan baru tahu dengar ini. Terus ambil lanjutannya Malik apa? Istri-istrimu adalah tawanan bagimu. Terus Muhammad kita gawe cuma sebagai kepala rumah tangga hadis ini. Sementara Nabi Muhammad ini sini kan dibelenggu. Harus apa? Wallahu alam hadis niki nggih. Ara asianu bahasa Arab niki. Bahasa Arab na. Ara apal de hadis secara bahasa Arab. Wallahu alam apakah belenggu atau apa. Tapi intinya secara umum ya, istri-istri itu tanggung jawab suami. Ya, istri-istri adalah tanggung jawab suami, sehingga kewajiban kita tut'imha idza ta'imta. Sade ye mangan mun teu mangan itu. Wa taksuha idza tasait, sade ye kelambi mun teu bekelambi. Berarti kita harus menafkahi dia. Ya, harus kita sugi, benda tak harus semampun ta. Yang penting kita sudah berusaha, berusaha itu si jadi masalah amun ta melalaikannya. Dia temili memite akhirnya dinarat sadi mangan keluarga ta. Dia temili memite akhirnya dinarat sadi kelembi keluarga ta. Ini berdosa dia karena telah melalaikan kewajibannya. Lagu nak amunlah berusaha memete. Lagu dia nak mau. Apakah selapu dengan si berusaha mau ke? Dia ini dia nak selapu. Berusaha dia lo kadang-kadang dia nak mau. Nah angkuna si dia mau ini setelah dia berusaha, maka dia dah berdosa. Justru nak karing tenasehatin senina te, tenasehatin ya, bukan sabar. Wah berusaha ku ini adik kena ya. Lagu dia tak mau ini, sabar ke, tanamkan kesabaran kepada mereka. Dia doang namele sabar, bekah dia nabu isiku wah, ulek kah, kena saya, jama-jama, dia namele sabar. Intinya ita tak berusaha memita. Jadi ndek tak harus kaya, dia tak harus sugi, tapi harus memita. Karena ini kewajiban kita. Mau itu alhamdulillah. Ndek tak mau bata-bara senina ta.
Dikku mau ini, oke sabar deh. Mau najari dengan ini si baik, insya Allah sabar saya. Lagu mau najari dengan ini si materi, ini gini ini sabar. Ya bahkan justru mau dengan ini ki bagus, justru ya gini hibur itu, sabar kah, ngana bangga wah. Apa arak ini enggak arak air doang ini, bukan ya wah ya sawah kah. Ya, bahkan dikatakan seseorang kalau hanya minum air bisa dia hidup selama 2 bulan dengan minum air saja. Bau itu hidup 2 bulan, ngana. Mun darat tekakan hanya minum air saja. Insya Allah bau itu hidup 2 bulan. Lagu arak kita ngeno nengke. Denara, alhamdulillah presiden kan masya Allah. Ah, dia ngeno ke, tekampanye sekali ini. Ya, jadi alhamdulillah ke fadl minallah, rezeki dengan Allah luwe. Sediri-diri dengan makin alhamdulillah bisa dia makan. Ya, layak makanannya alhamdulillah. Karing makin si ilangno qanaah ino si ilang. Itu yang hilang sehingga nengke wah luwe rezeki no lagu anggap nang sekedi. Ya, tahu itu leka lalu kita sepedaan dengan lah kan bagus sepeda nah ngana. Itu ditebedue ngana. Bayu ilang nikmat leka no. Bedue sepeda kita hondan dengan lah kan bagus Honda nah ngana. Karena kita hondan dengan ilang nikmat sepeda no. Di tanah baturna lah PCX kaduna ngana. Padahal yang ngadu pario wah ini. Ayo gara-gara kita PCX baturna ilang nikmat pario no. Pario mai atau ndek pario? Mai pario ni kita. Kalau kita batur ngadu PCX ilang payo nikmat pario no. Dan seterusnya. Padahal luwe dengan dina bedue apa-apa. Apa yang hilang ini? Qanaah hilang. Lagu monara qanaah je masyaallah sugi dapta. Imam Syafi'i mengatakan idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Amun da bedue ate si qanaah maka ida kanca pemilik dunia ini, raja dunia ini pada bahagia anda ngana. Ida kanca raja dunia pada bahagia anda munda bedue ate si qanaah. Simbaran qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak Honda saadek ni tak alhamdulillah bedue aku Honda no. Kita dengan Arabia Honda ni lekak naik ya. Bau kita lekak naik alhamdulillah bau aku lekak naik. No fulan no tunjang ke dunia lekak ente kan. Kita bawa singa du tunjang alhamdulillah masih tahu aku bertunjang. No polong naik nah dia nak ngombe ngambe wah. Nggih, si polong naik nah alhamdulillah masih hidup aku. No sekarang tidur-tidur di ranjang dia tahu ngombe ngambe. Si tidur di ranjang alhamdulillah masih hidup aku no mati wah no. Dia tahu berbuat apa-apa wah dia tahu beramal saleh dia tahu berzikir dan seterusnya. Amun terus niki mensyukuri apa siara maka kita bahagia. Angka Islam nyuruh kita qanaah dengannya kita bahagia. Amun dia narak qanaah dek tegin bahagia. Dek tegin bahagia. Semai-mai jangan te. Amun dia qanaah gina pahit doang jangan. Sebelik-belik balen te. Mun dia qanaah dia tegin nyaman gina le balen. Sebagus-bagus kendaraan te dah amun darak qanaah dia negin gurih kendaraan. Lagu mutah berdua qanaah ngumbe-ngumbe kondisi ente ginta tetap bahagia. Angka tanamang qanaah le nyonyah no. Sehingga dak kata diri bahagia ya alhamdulillah na bejora itu saling godet itu padahal diri bahagia itu dia mikirang sakeno. Lagu mun narak ke qanaahan sesugi-sugi ente ginta saling remonang doang, sang pelentong saling pelentongang piring bahkan. Ya, jadi tanamkan sifat qanaah, kita tidak harus kaya, tapi si laki harus berusaha. Mana mau alhamdulillah syukuri dia, amun dia mau bekah barang-barang sabar. Mudahan jelas. Alhamdulillah wallahu taala a'lam.
Fadhal. Tuh. Mengkulik dia dengan kafir. Terus nek kadu mikak dulu. Kena jelas. Karena kangen ya. Terima kasih cukup wah, selesai terima kasih jari wah. Dah jangan temu ti pangan no. Ya kah? Terima kasih cukup wah. Munda mele berbuat baik ti pak ya. Tejak kita Islam. No cara berbuat baik. Selaku bapa ini disuruh kita berbuat baik kepadanya. Termasuk dengan kafir, sila berbuat baik kepadanya. Ngembe cara enta berbuat baik tiba dengan kafir, tejak kita Islam. Teh kita Islam. Arak ki gawenda berbuat baik kena. Sebaik-baik deide amun de masih kafir, dara gawena kebaikan. Nasihatin PT celah untuk menasihati dia. Jadi sejahat-jahat dengan disuruh kita berbuat baik kepadanya dan kita berbuat baik tergantung kondisi orang tersebut. Dengan kafir ngombe cara kita berbuat baik ti pak ye dakwahin dina tama Islam. Pelaku maksiat ngombe cara kita berbuat baik ti pak ye suruh yang jerang maksiatnya dengan cara yang baik. Nah nengke ide ini terima kasih pak ya. Terus PT celah nengke mun tetu apa arana perhatian dek ye PT celah ake nebe utama Islam. Kirimang ya buku tentang agama Islam atau SMS ya nasihat-nasihat tentang Islam atau apa. Ya, arak ke gawenda apa rana ngingat dia dan doakan dia, doakan secara tulus. Mudah-mudahan datang Islam dengan ini. Karena dia sudah berbuat baik. Ya, terima kasih enggak masalah, terima kasih atau kirimang hadiah malik tidak masalah. Ya, lagu ndak jangan dicintain ya, dan menang si angan ndak. Karena seorang mukmin, orang mukmin dia mungkin gin menang orang yang kafir kepada Allah. Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallah. Di degin dait dengan si beriman. Tipa Allah beriman dan tipa hari akhir mereka itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Di narak ceritanya dengan beriman no cinta tipak dengan si musuh Allah. Sehingga musuh Allah orang-orang kafir. Tidak mungkin orang beriman itu mencintai orang-orang kafir. Akanlah lejakan demenang ya. Mundemele balas jasa mangkin dakwahin ya adeng-adeng. Adeng-adeng si dakwahin. Bila perlu kirimang buku, nekah buku baca. Jelas ke? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Silakan. Masalah kepinginan masuk surga tadi, Ustaz. Nggih. Jangan terlalu gede gitu. Tapi bagaimana dengan keterangan dan mendapat penjelasan bahwa walaupun imannya masih besar biji zarah akan masuk surga, tetapi gosok dulu. Nggih. Gosok dulu baru dia masuk surga. Itu penjelasannya. Kemudian masalah Nabi Ibrahim itu yang dipanggil ke Palestina itu untuk apa? Siapa dipanggil? Nabi Ibrahim katanya dipanggil tadi. Oh, itu. Untuk apa? Nggih. Kita menjamin diri kita masuk surga ini nggak boleh. Ya, karena kita nggak tahu apakah kita ini penduduk surga atau bukan, nggak tahu kita. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Bagaimana cara kita berharap itu? Selain dengan hati berharap, badan juga harus mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap, tapi kita tidak tahu apakah kita ini akan masuk surga atau tidak, nggak tahu kita. Ya, tidak menutup kemungkinan kita sekarang yang ada di sini dekat-dekat kematian berbuat kesyirikan, akhirnya terhapus seluruh amalan kita selama hidup. Gara-gara itu masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Makanya seseorang nggak bisa menjamin kita ini penduduk surga atau dia penduduk neraka, nggak bisa kita itu.
Kita hanya bisa secara umum, orang yang mati dalam kondisi Islam, masih sah la ilaha illallahnya, walaupun dia itu sekedik gati mana, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga secara umum, bukan memponis. Demikian pula orang yang mati membawa kesyirikan, bagaimanapun banyak amalannya, tapi ada dosa syirik besarnya, maka dia akan kekal di neraka secara umum, tidak bisa memponisnya secara person. Ya, jadi kita ini, person kita ini benda tepede halo, aku kita masuk surga, belum tentu. Makanya kita selalu dalam kondisi harap dan cemas selalu itu. Itulah ciri-ciri orang beriman, dia berharap tapi masih ada kecemasan. Dia berharap masuk surga dan dia cemas akan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi kita hanya bisa ngomong secara umum, begini loh dia secara umum, tapi personnya nggak bisa kita tunjuk. Fulan, neraka orang ini langsung nggak bisa. Ya, tapi kita hanya bisa mengatakan yang mati membawa dosa syirik besar, kekal dia di neraka, terhapus seluruh amalannya. Demikian pula dengan kita, ya, kita yang napi arana mati membawa iman, sekecil-kecilnya iman, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Walaupun banyak maksiatnya lagu pasti laun. Secara umum tapi bukan langsung menunjuk saya, side langsung menunjuk, tidak bisa seperti itu. Ya, karena penduduk surga atau penduduk neraka niki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim dipanggil untuk apa waktu itu? Wallahu alam ya. Intinya ada perintah dia untuk meninggalkan Hajar saat itu, kalau tidak salah ke Palestina, kalau tidak salah. Ya, perlu kita murojaah lagi ya sejarahnya, tapi wallahu alam kalau tidak salah itu ke Palestina. Ya, bertemu lagi dengan istri pertamanya. Ya, kedua seninaknya ya. Ibunya Ismail dan ibunya Ishak. Beda, jadi ya saudara tiri antara Ismail dan Nabi Ishak alaihi salam. Kalau tidak salah ke sana, ke Palestina. Ya, Nabi Ibrahim ke arah Palestina. Ya. Wallahu alam. Itu yang ingat sekarang mungkin, tapi nanti perlu kita murajaah lagi. Wallahu taala a'lam. Sila masyiara silain. Nggih, sila. Dia mikna dia jelas. Kenapa dia? Yang beristri satu dari satu, 2, 3, 4. Nggih. Termasuk ponakan. La ilaha illallah. Oh, demen ibu-ibu ini aja dengke aja nana. Langsung angkat tangan Pak Haji nih. Mundur. Yang tidak nabi arana, yang tidak merasa cukup dengan istri satu, dia qanaah ini. Niki mirip seperti jual beli, seperti orang yang berniaga, berdagang. Jadi qanaah itu mensyukuri apa yang ada sekarang. Sinengke no. Nengke seki ara, alhamdulillah syukuri yang satu ini. Tapi tidak dilarang kita berusaha untuk mencari yang kedua. Pada mara kita berdagang mau kita keuntungan makin 1 juta, syukuri yang 1 juta ini. Tapi tidak dilarang kita untuk berusaha lagi agar dapat 2 juta, agar dapat 3 juta, agar dapat 4 juta. Dan ini tidak menghilangkan qanaah, tidak. Ya, pada mara si berniaga. Qanaah itu apa sih waktu usaha yang mau kita ino syukuri itu yang kita dapat itu. Setelah itu berusaha lagi silahkan. Ya, jadi pada mara dengan berdagang, pada mara dengan bertani dan lain sebagainya. Yang qanaah itu adalah apa yang dia sudah dapat syukuri. Nengke luwe dengan kan berusaha dua lagu ni mau bekas syukuri si arah ini dulu. Jangan kufuri dia. Dalam arti apa? Dia nyari haknya si pertama no, gara-gara ingin kedua. Gara-gara ingin kedua yang pertama dilalaikan, nganong-nganong, akhirnya ya dua ini hilang.
Bu, abu nak paling gerep abu ini. La ilaha illallah. Jadi syukuri yang satu dulu. Ya, kalau sudah disyukuri dan lain sebagainya, besang laun ia nyuruh ida laun kah? Ngana kan luar biasa. Ya, makanya kita sering duduk sama ustaz kita hafizahullah taala Ustaz Mu'ti Ali. Ya, beliau mengatakan kita sulit lagi mendua ini sepertinya, kata beliau, kurang bersyukur. Ya, karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita kurang mensyukuri yang satu ini. Punya istri satu, dia bersyukur tipe Allah, dia tanya ada ya hak-hakna, kewajiban kita laleang teh ya. Payu dia berumbu-rumbu payu. Padahal meleta segate. Sedangkan Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Lagu dia berumbu-rumbu sang itu kurang nyukurin siara. Dia dengar oke. Alah, maaf deh ibu-ibu, pengajian bapak-bapak sekedi ini. Nggih, jadi niki dia. Maka intinya itu tidak meniadakan qanaah. Itu tidak meniadakan qanaah selama mensyukuri apa yang ada mungkin. Wallahu taala a'lam. Sila, Pak Guru. Pakai mic coba. Ayat yang tadi syakartum la'azidannakum dan itu mungkin tidak kesana ya tafsiran itu kira-kira Ustaz. Yo, kok enggak ke sana? Mungkin kuna coba. Artinya mungkin nikmat yang lain. Mungkin. Bagaimana penjelasan? Nggih, istri sekarang nikmat atau tidak? Istri nikmat yang besar luar biasa niki. Memiliki istri nikmat yang luar biasa. Amun Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihi salam, dia siap mengembala kambing selama 8 tahun. Ngembala kambing 8 tahun sebagai mahar pernikahannya. Bapak si istri mengatakan, uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Saya akan nikahkan kamu dengan salah satu putri saya ini. Dengan mahar engkau mengembalakan saya kambing selama 8 tahun. Masya Allah. Baru tahun nang gembala kambing Nabi Musa untuk mendapatkan istri. Menunjukkan begitu dapat istri, nikmat besar ini. Nikmat beli itu si budak istri. Mentuah ngerasa nikmatnya memiliki istri, terus tiba-tiba tidak dengan istri, la ilaha illallah, lalah itu hidup. Kita si daurah aning biarana, aning Jawa Timur, ara 6 jelo daurah di sana. Setelah sekali setahun ini, daurah 6 hari, rata-rata tanpa istri kan ustaz kumpul, lelah itu tuh no, lelah itu berangan. Angka HP no selalu no, saking ya kangen kah istilahnya, saking nikmatnya yang namanya memiliki istri. Nah kalau sudah ada nikmat itu tentu setelah ada rasa syukur, mengetahui manfaatnya, faedahnya dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah seperti itu kita syukuri dia, insya Allah berumbu dia. Bahkan bareh kadang-kadang ya bareh metayang itu. Lagu karena itu nengke dia bersyukur nengke ini ngumbiang kena mas, dia bersyukur nengke ngumbiang konten dia bersyukur kita tidak memberikan dia haknya. Ya, si seki nobe dia naman bue istilahnya kah? Karena tidak kita berikan haknya. Selalu kita sakiti dia, kita zolimi dia. Dia mau curhat, kita buang muka. Itu dituang tokol kence ya, dituang hibur ya, dituang bahagia yang ya. Ya, seki bae dia bau mensyukuri dia. Malik gin dua kan jadi benda beban jarina. Tapi kalau yang satu ini sudah kita syukuri, tercapai semua kewajiban kita, hak dia sudah tercapai semuanya. Sadeknya kedua Malik isi Allah Subhanahu wa taala kan bagus, dua ginta syukurin ini. Sire beli pahala terjarina. Lagu sang nengke berusaha itu seki berumbu ini sang arah hikmah dengan Allah Subhanahu wa taala karena seki baik. Dek naman bau sitan syukurinnya Malik gin dua bareh sang dosa jarina bareh ruan. Yang pun tetap sakit ruan ini karena kurang apa? Kurang bersyukur.
Angkakah mun teu masih kurang memberi hak kepada istri ba, ndak man julu kah, ndak nekat lu julu. Salaga yang ngadu nikmat istri pertama nu, ya berikan dia hak-haknya baru teu mikir si kedua. Ya, lagu nengke munah tercapai semua bakah tawakal Allah. Kan berubah materi kajian teh nih. La ilaha illallah, gara-gara ide dang mana ini. Berubah materi kajian hilang tauhid. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bukeh ieu wahru nggih. Insyaallah pekan depan lagi kita lanjutkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.